Ngiling-ngiling gitu. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini di hari Sabtu yang mendung ya. Ya, hujan Agak malah. gerimis. Gerimis. Hujan deras. Oh, itu nama Facebook saya yang lama, hujan deras. Kita berkunjung ke rumah Bapak Teguh. Beliau adalah manufacturing manager Coca-Cola Amati Lampung Plants. Dan itu termasuk apa namanya ya? Bisa dibilang beliau ini direktur ternama di Indonesia. Bukan direktur. Oh, Manufacturing manager itu ya manager. apa ya, sebangsa kepala pabrik lah. Kepala pabrik. Bahasa simpelnya gitu. Tadi dilihat ada banyak penghargaan sepertinya. Luar biasa sekali. Gimana Pak Teguh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Jaga jarak dulu ya. Ya. Dan tentunya dengan Ustadz Dr. Muhammad Lutfi yang makin glowing di hari Sabtu ini. Salah. Kita sini dengan tim dijamu dengan bakso yang hangat-hangat di suasana yang sedang mendung ini. Insya Allah kita akan bahas sesuatu. Kapan tadi bahas sesuatu soal online. Gimana Ustadz? Ya tadi ada yang mau ditanyain sama Pak Teguh. Oke. Ada kabar apa ini? Baik, yang pertama ya selamat datang untuk Ustadz Lutfi di kediaman saya ini. Bahagia sekali saya mendapat kunjungan dari Pak Ustadz dan rombongan dari Majelis Sangkir Coffee. Ya mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini ada hikmahnya dan membawa berkah untuk kita semua. Ikut senang juga nih. Ya, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena mendadak saya juga nggak tahu ya. Ini tadi ada acara di Metro terus mampir atau gimana Dan? Ya silaturahmi aja. Silaturahmi aja. Oke, baik ya Ustadz. Mumpung lagi datang nih, ya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ya. Ini kan sekarang lagi tren model online lah ya. Semuanya gitu. online kan? Semuanya online ya. Saya pun di kerjaan juga kadang sambil online ya, meetingnya sambil online. Iya, meetingnya juga online gitu ya. Nah ini mungkin nyangkut ke fikih tapi juga mungkin kekinian dengan online gitu ya. Jadi kebetulan tuh ada rekan saya gitu yang punya anak gadis. Kemudian dia anak gadisnya ini ya sudah ya model sekarang lah ya, kenal mungkin dengan online juga, dengan dulu rekan sekolahnya gitu. Pengen menjalankan pernikahan gitu. Nah, teman yang calon suaminya ini kan jauh. Kemudian dari background ya militer, yang calon suaminya ini sesuai standar kan harus ada apa ya, kejelasan lah istrinya itu seperti apa gitu. Nah ini kan harus dibawa ke tempat yang jauh itu untuk ketemu di sana ya. Untuk ketemu dengan komandannya, biasanya kan dengan komandannya di sana, kemudian ditanyakan seputar kehidupan dia sehari-hari, keluarganya. Itu kan yang saya dengar seperti itu untuk standar di militeran kan gitu. Nah ini si anaknya ini harus menuju ke cukup jauh ya, di salah satu pulau di ujung Indonesia, ujung ke sana, harus dibawa ke sana gitu. Nah kebetulan teman saya ini kan juga agak was-was ya. Ini anak gadis saya. Kok ya saya sih dia kenal lah dengan calon suaminya, tapi kan ini jauh perjalanan ke sana. Gitu kok harus ke sana gitu. Nah, orang tua ini punya usul gitu ya. Gimana kalau ya dinikahkan dulu tapi secara online gitu. Gitu. Gimana kira-kira secara hukum Islam gitu loh. Video call ya? Nah, dengan virtual gitu. Virtual ya, nikah gitu. virtual. Betul gitu. Iya, Nah, itu gimana, Dan? Sebenarnya kemarin itu saya pernah ngeliat juga tuh berita di medsos tuh, nikah virtual katanya. Masalah nikah virtual. Gitu. Kan sekarang model itu, orang sidang aja bisa virtual. Gitu. Sidang virtual, nikah virtual juga. Nah. Baik. Ini saya juga terima kasih nih Pak Teguh sudah
meluangkan waktu ya Pak. Dalam kesibukannya, alhamdulillah juga udah dihidangkan macam-macam ini. Ini ada ciri khasnya nih, manajer Coca-Cola. Coca-Cola. Ada kopi ya? Ini ada kopi Coca-Cola. lagi. Luar Terima biasa. kasih banyak nih serombongan kawan-kawan. Jadi begini, kalau jangankan virtual, ada dalam fikih itu namanya nikah bil wakalah. Jadi nikahnya dengan diwakilkan. Nah, kalau dulu atau birisalah juga dengan surat juga bisa. Gitu, dalam kajian para ulama terdahulu ya. Jadi kalau bil wakalah itu misalnya kalau dulu nih, dulu saya pernah punya kawan kuliahnya di Mesir. Terus entah gimana lah yang namanya jodoh itu kan bisa aja ya. Dia senang dengan temennya dulu di Indonesia, tapi belum sempat pulang. Setelah surat-suratan sekian lama gitu, Mas Victor, itu sepakatlah nikah. Nah, tapi zaman dulu kan yang namanya virtual atau video call gitu kan belum ada nih. Betul, teknologinya belum sana lah dulu ya. Teknologinya belum nyampe. Nah, akhirnya sang calon istri suami ini membuat surat kuasa untuk diwakilkan dalam ijab kabul. Pakai materi gitu. Oh ya, masalah materi enggak itu? Kan materi ini kan sebagai penguat aja ya. Sebagai penguat legal hukum betul. ya. Ya, betul. Jadi tapi dalam pandangan Islamnya tentu ketika nanti ijab kabulnya jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya Mas Destur mewakili itu harus disebutkan. Detailnya Kan nanti ijab kabul tuh. Betul. Kata walinya kan aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah bin siapa itu dengan mas kawin dibayar tunai misalnya. Kan nanti dijawab tuh kabulnya itu. Betul. Nanti sang wakil ini mengatakan aku terima nikahnya Fulanah bin siapa tadi mewakili. Nah, kita harus jelas itu. Jelas, iya dong, mewakili si Fulan. Kalau nggak mewakili nanti jadi miliknya Mas Destor gitu. Enak aja sih kita yang udah. Jadi Mas kenal tanpa syarat. Tanpa sengaja. Iya. Udah begitu kerjasama dengan saksinya sah gitu. Kompak. Iya. Jadi namanya nikah bil wakalah. Boleh nah, boleh, bisa. Nah, apalagi tadi yang virtual. Nah, tapi tentu kan namanya pernikahan itu adalah untuk masa yang panjang kan. Tentu siapapun lah, saya, Pak Teguh, siapa aja lah yang punya anak mau nikah itu kan doanya kan pengen langgeng. Betul, iya. Sampai punya keturunan, sampai nanti apa? Ya, tua bareng-bareng sampai dipisahkan oleh ajal lah kira-kira gitu. Nah, karena itu nikah ini dalam Islam itu sakral, sesuatu yang besar, perkara yang besar. Ya tentu bagi calon mempelai, bagi wali itu ya mesti apa? Harus dipastikan dulu, dicek yakin betul enggak, jangan sampai apa namanya hoak. Apa beli kucing dalam karung. Nah, kira-kira gimana itu? Udah jelas belum? Jangan-jangan nanti hoak nih. Kalau memang itu sudah pasti, memang tidak ada kendala, sudah oke. Nah, tentu pernikahan yang seperti itu dibolehkan. Artinya secara hukum Islam itu juga sah gitu ya. Sah. Benar-benar jelas. Betul. Benar jelas. Dengan siapa. Gitu. Jadi memang apalagi memang kondisi Covid ini, wah luar biasa. Sekarang bukan hanya apa, karena udah teknologi udah canggih ya. Dan saya kira bisalah diverifikasi kebenaran siapanya. Mungkin Pak, sudah pernah belum calon lakinya silaturahim apa gimana gitu? Ya, kalau yang saya dengar itu Mas sudah sih. Sudah, mereka sudah paham gitu loh. Hanya sekarang kan kendala ini aja. Kendala administrasi kemudian juga jarak. Iya. Artinya juga termasuk juga biaya. Kalau memberangkatkan sekeluarga ke sana,
kan berat. Belum nanti harus rapid test, habis itu karantina mandiri saya itu kan gitu. Kan sekarang ongkos pesawat hampir naik hampir 2 kali lebih ya, karena kan pesawat juga terbatas kan, Iya, tempat iya. duduknya tengah dikosongin kan gitu. Iya. Seperti kita ini jauh-jauhan. Ini kawan dekat tapi jauh nih. Duduknya harus jauh-jauh. Gitu. Ya ini tentu kita juga apa ya, menjaga lah ya, menjaga walaupun semua itu takdir Allah, tapi Betul. kewajiban kita seorang muslim kan harus ikhtiar nih. Iya. Nah, ikhtiar nih karena habis makan bakso jadi dibuka nih. Kalau makan bakso pakai ini gimana ini? Jadi gitu saya. Ya, jazakumullah. Ya kayak ini makin jelas ya. Artinya nanti saya sampaikan ke teman saya itu ya membuat mungkin dia lebih yakin lah ya. Karena kan dia juga khawatir kan, dia juga ngerti hukumnya. Memang menikahkan kan kewajiban dia sebagai orang tua, betul. Dan dia juga takut ini sah apa enggak, nanti tanggung jawab dia kepada Allah gimana di akhir nanti. Iya. Gitu. Gitu ya. Alhamdulillah. Gitu Mas. Jadi intinya boleh, Alhamdulillah. tapi dengan syarat pasti jelas. Iya. Takutnya nanti ada macam-macam kan. Ya. Karena kan memang gini, ada tambahan dikit. Salah satunya orang yang menikah itu kan harus jelas. Calon mempelai laki-lakinya juga harus jelas. Walinya, Mempelai perempuan. perempuan. Jelas juga. Iya harus jelas. Jangan sampai tadi, karena kadang-kadang kan mohon maaf ya, kadang-kadang ada penipuan Ada kan waktu gitu. viral yang siapa itu namanya? Kejaknya nikahin orang, nikah sekian hari cerai. Ini kalau dicari yang lain Nggak cerai. boleh. Dan prosesnya tetap ta'aruf. Tapi kayak gitu niatnya cuma nikah cerai. Nah, nggak boleh itu main-main dalam pernikahan. Makanya dalam Nabi kan mengingatkan kita, main-mainnya itu sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguhnya itu nikah itu bahaya itu, nggak boleh main-main. Makanya diteliti, kalau udah memang jelas, sudah kenal, sudah ta'arufnya cukup dan Ya, insya Allah kita bismillah. Secara proses hukum keagamanannya tentu diperbolehkan. Nah, demikian Mas, mungkin tambahannya. Demikian, insya Allah cukup menjawab nih Pak. Ya, alhamdulillah cukup Semoga jelas nanti sekali. videonya bisa di-share ke beliau. Ya, insya Allah. Nah, Ini apa? Silaturahmi, dapat bakso, Coca-Cola lagi. dapat ilmu. luar Makanya biasa. slogannya ngaji santai sambil makan ini. Sambil ngopi. Itu aja ya. Terima kasih buat Pak Teguh atas sambutannya. Ya, terima Dan kasih juga banyak. Ustadz Lutfi atas jawabannya. Semoga kita nanti bisa sharing-sharing di lain waktu dengan tema yang lebih menarik. Di rumah beliau yang cukup asri ini. Jadi katanya banyak bunga-bunga. Taman bunga. Yang suka bunga nanti bisa main-main lah ya. Gitu aja. Ke metro. Ke metro. Ya. Rumah Kalau beliau di bunga metro. itu istri yang suka di rumah ya. Saya kadang-kadang aja kalau Sabtu pas senggang ikut Bantu membantu. nyiram. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, komen-komen kalau ada yang ingin di-sharingkan gitu aja. Terima kasih. Kita mau makan bakso dulu. Ya. Lanjutkan. Lanjutkan.